never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. 또 굉장히 좋은 활약을 펼치고 있고요. 뭐 50%가 넘었을 뿐만 아니라 두 번째 공인 59%. Megawati Hangestri Pertiwi buka-bukaan setelah terpilih sebagai Most Valuable Player atau pemain terbaik putaran ketiga Liga Voli Korea Divisi Putri. Megawati jadi MVP putaran 3 setelah meraih 13 dari 31 suara. Pemain asal Jember, Jawa Timur, ini mengalahkan rekan setimnya Vanja Bukilic, Kim Yeon Kong dari Pink Speeders dan Laetitia Momabas Soko dan Giselle Silva yang masing-masing dapat 1 suara. Penghargaan MVP itu didapat Megatron, karena penampilan gemilang selama putaran ketiga. Megawati mengemas 155 poin dari 6 pertandingan dengan akurasi serangan mencapai 52,8%. Selain itu, Megawati sukses mengantar Red Sparks menyapu bersih 6 pertandingan dengan kemenangan pada putaran ketiga. Total tim asuhan Ko Hye-jin ini mengemas 16 dari 18 poin di putaran ketiga. Dengan meraih 6 kemenangan pada putaran ketiga, total Red Sparks meraih 6 kemenangan beruntun, sekaligus mengunci peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea pada putaran ketiga. MVP putaran ketiga musim ini jadi penghargaan MVP kedua yang diterima Megawati di Liga Voli Korea. Sebelumnya, Megawati meraih MVP pada putaran pertama musim lalu. Pemain 25 tahun itu menilai meraih MVP menjadi bonus dari penampilannya. Karena target sesungguhnya bagi Megawati adalah terus memberikan kemenangan untuk Red Sparks. Proliga 2025 akan kehilangan sejumlah pemain berbakat Indonesia, termasuk Megawati Hangestri. Perubahan jadwal kompetisi membuat Megawati Hangestri akan tetap membela timnya di Korea Selatan, Red Sparks. Di musim kedua ini, Megawati Hangestri merelakan kesempatan untuk mempertahankan gelar juara yang dimilikinya musim lalu saat memperkuat Jakarta Bin. Meski merelakan Proliga, Megawati Hangestri mampu bersinar di musim keduanya bersama Red Sparks. Hingga paruh musim, Megawati Hangestri mencatatkan posisi ketiga top scorer dengan 404 poin, posisi kedua tingkat keberhasilan serangan dengan 46,76%, dan peringkat pertama tingkat keberhasilan serangan belakang dengan 49,75%. Dia pun mampu membawa 8 kemenangan beruntun sekaligus menyamai rekor terbaik Red Sparks sepanjang sejarah. Megawati Hangestri mengakui tak lagi menemui kesulitan di musim keduanya ini. Menurutnya, tidak ada banyak perbedaan jika dibandingkan saat debut Felix musim lalu. Tidak banyak perbedaan antara musim lalu dan musim ini, tapi memang benar di tahun pertama semuanya baru pertama kali jadi tidak ada waktu untuk bersantai. Kata Megawati Hangestri dikutip dari laman Ilgan Sports, Sabtu, 4 Januari 2025. Megawati Hangestri mengakui di musim kedua dia bisa lebih bersantai dan dapat cepat beradaptasi dengan nama-nama baru dalam tim. Setelah memulai satu musim, saya merasa lebih santai bahkan ketika saya bekerja dengan rekan-rekan baru, kata Megawati. Di sisi lain, Megawati Hangestri mengakui ada peran penting dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin yang membantunya beradaptasi di luar lapangan. Kami bahkan melakukan aktivitas di luar tim seperti makan bersama mencari restoran halal dan mengambil foto, imbu Megawati. Mega punya ambisi khusus di musim keduanya ini sekaligus musim terakhirnya bersama Red Sparks. Seperti diketahui, Kovo hanya membatasi 2 musim untuk pemain kuota Asia bagi setiap tim peserta Felix. Alasan saya kembali ke Red Sparks adalah untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan mencapai hasil yang lebih baik, kata Megawati. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meraih prestasi lebih baik dari musim lalu dan mencapai hasil yang lebih baik di musim ini, tegas Megawati. Rekan satu tim di Red Sparks buka-bukaan soal Megawati Hangestri yang kerap jadi sorotan media Korea. Megawati Hangestri kembali menarik perhatian media Korea setelah menjalani musim keduanya bersama Daejeon Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Sempat bermain di Proliga 2024, Megawati kembali ke tim Red Sparks dan langsung bergabung saat mereka menjalani laga pramusim di Taiwan. Namun, debut Mega di Red Sparks musim ini baru dimulai pada ajang Kovo Cup 2024 yang berlangsung dari 9 September hingga 6 Oktober. Dalam turnamen Kovo Cup, Red Sparks memperkenalkan 3 pemain baru, yakni Vanja Bukilic, Megawati Hangestri, dan Pyo Sung-ju. Kehadiran mereka membawa perubahan signifikan pada performa tim, membuat Red Sparks tampil impresif sepanjang turnamen. Pyo Sung-ju, salah satu pemain baru tersebut, memberikan pujian khusus kepada Megawati. Dalam wawancaranya dengan The Speakers, Pyo Sung-ju menyebutkan bahwa ia merasa beruntung bisa satu tim dengan Megawati. Musim lalu saya berhadapan dengannya, dan Mega adalah pemain yang sulit dihentikan. Kini, saya merasa lega karena dia berada di pihak kami, ungkap Pyo Sung-ju usai pertandingan perdana Kovo Cup 2024. Tidak hanya itu, Pyo juga menilai Megawati sebagai pemain dengan kemampuan menyerang yang luar biasa. Dia adalah atlet voli yang hebat. Saya sempat mengatakan padanya bahwa dia bisa bermain lebih baik lagi, berlanjut Pyo Sung-ju.
Pio bahkan mengingat momen ketika Megawati menyambutnya dengan pesan singkat setelah transfernya ke Red Sparks diumumkan. Pesan itu sangat berarti bagi saya, dan saya berterima kasih atas sambutannya, kata Pio Sungju. Pernyataan Pio ini relevan dengan sorotan media Korea terhadap sikap Megawati yang dikenal ramah dan suportif. Sikap tersebut tidak hanya terlihat dalam sambutan hangatnya kepada Pio, tetapi juga dalam kontribusinya di lapangan. Megawati berhasil membawa Red Sparks menjadi salah satu tim dengan serangan paling tangguh di Liga Korea. Hingga saat ini, ia telah mengumpulkan 60 poin dari 3 pertandingan awal, menempatkannya di peringkat ketiga daftar pencetak skor tertinggi sementara musim ini. Performa gemilang Megawati di Red Sparks mencerminkan dedikasi dan semangatnya untuk terus berkembang. Tidak hanya mengesankan rekan setimnya, ia juga menjadi figur penting bagi penggemar voli Korea yang mulai mengenalnya lebih dekat. Dukungan dari Pio Sungju menegaskan betapa besar dampak yang Megawati berikan di dalam dan luar lapangan. Dengan keberhasilan ini, Megawati Hangestri tidak hanya membawa harum nama Indonesia di kancah voli internasional, tetapi juga menjadi inspirasi atas bagaimana kerja keras, kerendahan hati, dan semangat kolaborasi dapat menciptakan pengaruh positif dalam sebuah tim. Kabar terbaru dari Pink Speeders, tim pemuncak klasemen V-League 2024 hingga 2025 itu merekrut pemain asal Polandia, Marta Matejko untuk meredam dominasi Megawati Hangestri. Red Sparks tampaknya memberi pukulan telak bagi tim Pink Speeders. Mereka sebelumnya tampil perkasa dan akhirnya dihentikan rekor apik 15 kemenangan beruntun oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Di tengah paceklik kemenangan dari Pink Speeders, tim runner-up musim lalu itu baru saja mengumumkan merekrut pemain baru sebagai pengganti pemain asing pengganti. Mereka langsung berbenah usai meraih hasil minor di 3 pertandingan terakhir harus menelan kekalahan. Pasca Red Sparks dan Megawati Hangestri memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun sejak putaran pertama. Marcelo Abundanza, pelatih kepala Pink Speeders memberikan tanggapan atas tren buruk dari timnya yang mengalami 3 kekalahan beruntun. Padahal sebelum bertemu Jung Kwanjang Red Sparks, Pink Speeders tampil perkasa dengan meraih 15 kemenangan beruntun, bahkan konsisten jadi pemuncak klasemen sementara V-League. Hal itu diakuinya sebelum laga kontra Hyundai Hillstatte, mengaku sangat terganggu akan ketidakhadiran Tutku Burcu Yuzgen. Ini adalah saat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang telah kami menangkan selama 5 tahun terakhir tanpa kiamat, ya ucap dia dilansir dari The Spike. Kondisi Tutku kurang bagus. Saya kira ini adalah momen kritis kami. Saya berharap absennya Tutku bisa menjadi peluang berkembang bagi pemain lainnya, ditambahnya. Tak hanya itu, Kim Yeon Kong dan kawan-kawan akan berjuang dalam 3 pertandingan berikutnya tanpa kehadiran Daniel Turino, imbas hukuman tindakan disipliner dari Kovo. Tim pemuncak klasemen sementara V-League 2024 hingga 2025, Pink Speeders mengumumkan pemain baru berkebangsaan Polandia, Marta Matejko. Pemain yang berposisi sebagai oposite itu akan menggantikan Tutku yang harus menepi lantaran mengalami cedera. Marta Matejko berposisi oposite dengan tinggi badan 197 cm, dan memiliki kemampuan spike dan memblokir yang tinggi. Pevoli berusia 27 tahun itu memiliki pengalaman segudang event internasional dengan bermain di liga-liga besar Eropa seperti Prancis, Belgia, Spanyol, dan Polandia. Sebelum pindah ke Korea, Marta Matejko bermain sebagai starter di klub CSM Volley, Liga Rumania pada musim 2024 hingga 2025. Dia bahkan berhasil mencatatkan skor tertinggi dalam sisi serangan dan pemblokiran. Pelatih Pink Speeders, Marcelo Abundanza menyambut baik kehadiran Marta Matejko. Sementara itu, Marta Matejko yang akan menjadi tandem Ratu Voli Korea Kim Yeon Kong itu mengaku sangat senang bisa bermain di Liga Voli Korea. Sikap rendah hati tercermin pada diri Megawati Hangestri Pertiwi dengan tidak melupakan jasa seorang Vanja Bukilic. Megawati Hangestri Pertiwi mendapat penghargaan sebagai pemain terbaik alias MVP pada putaran 3 Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin lebih menjagokan Vanja Bukilic sebagai peraih MVP pada putaran 3 ketimbang Megawati. Ko Hye-jin yang sangat menghargai kontribusi pemain asing, Bukilic, mengatakan bahwa pemain asal Serbia itu pantas menerima predikat sebagai MVP putaran ketiga. Bukilic telah memainkan peran sebagai jimat keberuntungan bagi Red Sparks musim ini. Pemain 25 tahun itu bergabung dengan Red Sparks musim ini, mendukung tim dengan menjaga lapangan sendirian saat pemain absen karena cedera ada awal musim. Meskipun terjadi perubahan posisi dari oposite menjadi outside hitter karena keadaan tim, Bukilic beradaptasi dengan baik dan memimpin tim menuju kemenangan beruntun. Bukilic telah mendukung tim dalam baik dalam menyerang maupun bertahan sepanjang paruh pertama musim ini. Bukilic mengubah posisinya sebelum musim ini. Ia mengikuti pilihan tim untuk bermain bersama dengan pemain kuota Asia, Megawati yang menjadi oposite Red Sparks.
Bukilic yang bermain sebagai opposite untuk Korea Express Haepas musim lalu, mengubah posisinya menjadi outside hitter setelah bergabung dengan Red Sparks musim ini dan bermain di lapangan yang sama dengan Mega. Itu adalah tantangan besar bagi Bukilic yang tidak memiliki pengalaman sebagai outside hitter dalam liga profesional. Tetapi, ia beradaptasi dengan posisi barunya dengan menunjukkan bakat luar biasa dalam pertahanan. Dia adalah pemain hebat dan saya sangat berterima kasih kepadanya, kata pelatih Ko Hae-jin dilansir laman Naver. Dengan Bukilic, kami bisa melakukan taktik yang kami inginkan. Saya sangat bersyukur. Megawati juga mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Eda Ili. Bukilic memiliki bakat hebat dalam bertahan. Pasti tidak mudah untuk mengubah posisi, jadi saya bersyukur atas keputusan besar itu, papar Megawati. Megawati juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Bukilic. Namun, Bukilic tidak menerima penghargaan MVP yang diharapkan sang pelatih. Dia gagal mendapatkan predikat tersebut karena tertinggal 1 suara dari Megawati mendapatkan 13 suara dalam pemungutan suara. Megawati Hangestri terus mencuri perhatian di dunia voli Korea Selatan, terutama melalui penampilannya yang luar biasa bersama Red Sparks. Atlet voli cantik asal Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam mempopulerkan timnya di Korean V-League, menjadikan Red Sparks semakin dikenal luas oleh para penggemar voli. Sejak kedatangan Megawati langsung mencetak kesan positif dan menjadi sorotan volley-mania lokal. Performa Megawati di musim perdananya begitu mengesankan, sehingga membuat namanya semakin bersinar di Korea. Hal ini juga mendapatkan apresiasi dari Han Song-yi, mantan pemain Red Sparks yang baru saja pensiun. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Korea, Han Song-yi secara terbuka memuji kontribusi Megawati yang berhasil membawa timnya ke tingkat popularitas baru. Saat ditanya mengenai tim voli paling populer di Korea Selatan, Han Song-yi menyebutkan bahwa Pink Speeders tetap menjadi yang terdepan. Sebetulnya, klub yang paling populer saat ini bagaimanapun adalah Pink Speeders, ujar Han Song-yi. Namun, ia menambahkan bahwa Red Sparks kini juga tak kalah populer, terutama berkat kehadiran Megawati. Kalau bicara tim lain selain Pink Speeders, saya mau bilang Red Sparks, kata Han Song-yi. Han Song-yi menyoroti peran besar Megawati dalam menarik perhatian penggemar. Ia menjelaskan bahwa setelah Megawati bergabung, jumlah pengikut media sosial Red Sparks, baik di Instagram maupun YouTube, meningkat secara signifikan. Menurut saya, Red Sparks adalah klub yang paling populer setelah Pink Speeders. Sampai sekarang masih banyak fans datang ke stadion dan itu berkat Megawati Hangestri, ungkap Han Song-yi. Ia juga menambahkan bahwa tiket pertandingan antara Red Sparks dan Pink Speeders selalu habis terjual, mencerminkan popularitas kedua tim tersebut di Korean V-League. Saat ini, Megawati tengah menjalani musim keduanya bersama Red Sparks setelah pelatih Ko Hae-jin memutuskan untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim melalui program draft pemain Asia. Keputusan ini membuktikan keyakinan klub terhadap kemampuan Megawati dalam memberikan kontribusi besar di lapangan. Menjelang akhir Desember 2024, performa Megawati bersama Red Sparks kembali menuai pujian. Ia berhasil mencetak angka signifikan dalam beberapa pertandingan krusial, termasuk laga melawan Pink Speeders yang kembali memikat hati para penggemar voli. Kehadirannya tidak hanya membawa dampak positif bagi tim tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya di kawasan Asia. Mengomentari pencapaian ini, Han Song-yi kembali memberikan apresiasinya. Megawati tidak hanya seorang atlet hebat, tetapi juga figur penting yang menghubungkan penggemar dengan olahraga ini. Kehadirannya membuat voli Korea semakin menarik untuk diikuti, pungkas Han Song-yi. Dengan segala kontribusinya, Megawati Hangestri kini menjadi salah satu simbol baru dalam dunia voli Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi dianugerahi gelar pemain terbaik putaran 3 Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Penampilan Megawati Hangestri bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks begitu moncer. Diungkap langsung oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan. Mereka menginformasikan kabar bahagia itu melalui unggahan di akun Instagram resminya pada Rabu, 1 Januari 2025. MVP atau pemain terbaik ronde ketiga, Mega, tulis Kovo dalam akun Instagramnya. Kovo memberikan gelar pemain terbaik untuk Megawati di putaran ketiga bukan tanpa alasan. Pasalnya, pemain timnas voli Indonesia itu tampil sangat ciamik di putaran ketiga, dengan sukses mengemas 155 poin. Mencatat 155 poin, persentase serangan sukses sebanyak 52,8% menempati peringkat 1, persentase serangan terbuka sukses sebanyak 46,9% menempati peringkat 1, persentase serangan waktu sukses sebanyak 75% dan menempati peringkat 1, sambung Kovo. Pencapaian yang membanggakan tentunya bagi Megawati.
Terlebih, pemain kelahiran Jember itu juga sukses membawa Red Sparks menyamai rekor kemenangan beruntun tim yakni sebanyak 8 kali menang beruntun. Kepastian itu didapat setelah Red Sparks sukses membungkam IBK Altos dengan skor 3-0 pada Senin 31 Desember 2024. Terakhir kali, mereka sukses mengukir 8 kemenangan beruntun pada musim 2008 hingga 2009. Selain itu, Megawati kini memanaskan persaingan di klasemen top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia duduk di posisi 3 dengan mengemas 404 poin, satu angka dari Laetitia Momabasoko yang ada di urutan 2. Sementara puncak klasemen sedang dihuni Victoria Dancak dengan koleksi 455 poin. Sementara, Red Sparks masih tetap duduk di posisi 3 klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Mereka mengoleksi 34 poin dari 18 pertandingan. Selanjutnya Megawati dan kawan-kawan akan memulai putaran keempat dengan melawan GS Chalters pada 10 Januari 2025. Megawati Hangestri Pertiwi akhirnya terpilih menjadi pemain terbaik atau MPV Ronde 3 di Liga Voli Putri Korea Selatan. Baru saja diumumkan Federasi Bola Voli Korea Selatan KOVO dan dilansir media Naver, Rabu, 1/1/2050. Di voli putra, Andres Viena yang membela klub KB Insurance dinobatkan sebagai MPV. Megawati dan Andreas terpilih sebagai MVP untuk divisi putra dan putri di putaran ketiga Velik Dodram 2024 hingga 2025. Megawati pevoli asal Jember Jawa Timur andalan tim Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan. Gelar MPV bagi para pevoli diperoleh dari suara para jurnalis di bidang olahraga voli Korea Selatan. Dalam pemungutan suara yang berlangsung, Megawati memperoleh 13 suara dari 31 suara jurnalis. Pesaing terdekat Megawati adalah rekannya di Red Sparks yakni Vanja Bukilic memperoleh 12 suara. Kemudian 2 suara lainnya untuk Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung dan masing-masing 1 suara untuk Moma dan Silva, dan 2 suara abstain. Ini merupakan MVP untuk kedua kalinya dalam karir Megawati di Liga Voli Korea. Setelah putaran pertama musim 2023 hingga 2024 juga mendapat MPV. Sebenarnya, Vanja Bukilic juga diunggulkan memperoleh MPV namun kalah 1 suara dari Megawati. Mega bersama Vanja Bukilic membawa tim Red Sparks meraih kemenangan beruntun di ronde ketiga sekaligus membantu menyamai rekor klub dengan 8 kemenangan berturut-turut yang dibuat pada musim 2008 hingga 2009. Dari segi indikator serangan, Mega lebih unggul. Dia berada di peringkat kedua dalam hal mencetak gol dengan 155 poin di ronde ketiga, dan tingkat keberhasilan serangannya mencapai 52,76%. Menjadikannya satu-satunya pemain di divisi wanita yang mencatat tingkat keberhasilan serangan lebih dari 50%. Skor Bukilic adalah 153 poin, peringkat ketiga secara keseluruhan, hanya tertinggal 2 poin dari Megawati. Namun tingkat keberhasilan serangannya adalah 43,81%, peringkat kedua secara keseluruhan di divisi wanita, di bawah Megawati. Melihat rekornya saja, Megawati sudah diprediksi sebelumnya meraih penghargaan MVP menurut situs Naver. Megawati Hangestri memimpin 5 dari 7 kategori serangan di putaran ketiga, menurut laman resmi KOVO. Ia unggul dengan sukses rate 52,47% di kategori atak, mengalahkan Laetitia Momabasoko, Kim Yeon Kyung, Vanja Bukilic, dan Giselle Silva. Megawati juga memimpin kategori Quick Open sebanyak 57,14%, Rear End Attack sebanyak 55,56%, Open Attack sebanyak 46,53%, dan Time Difference Attack sebanyak 100%. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho-chol enggan banyak berkomentar setelah dilibas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, tapi dia mengakui timnya kewalahan. Bayangan menutup akhir tahun 2024 dengan manis buyar seketika bagi IBK Altos setelah digulung Red Sparks pada putaran 3 Liga Voli Korea hari ini, Selasa, 31 Desember 2024. Dalam laga IBK Altos kalah dominan sejak set pertama bergulir. Kesempatan yang terbuka ketika unggul di set ketiga dan berpotensi memperpanjang napas lenyap begitu saja saat mereka MAH kehilangan banyak poin beruntun. Puncaknya, IBK Altos dipecundangi Red Sparks di penghujung set ketiga hingga kalah dengan skor 0-3. Hasil itu juga menghentikan tren positif IBK Altos yang sebelumnya mengenas 3 kemenangan beruntun. Setelah laga, pelatih IBK Altos, Kim Ho-chol seakan cukup kecewa karena kesempatan merebut set 3 justru berubah dalam sekejap. Dia tidak mau banyak berkomentar tentang kekalahan hari ini. Namun ada satu hal yang digarisbawahi pelatih Kim tentang berjalannya laga hari ini, yaitu faktor ketajaman dan power quad spike dan servis para pemain Red Sparks yang tak terbantahkan. Berkali-kali Mega, Bukilic, hingga para pemain cadangan Shin Eun-ji dan Jung Suji sukses melancarkan servis tajam, menukik dan keras. Spike Mega Bukilic juga masih tak terelakkan.
Hal-hal tersebut mengakibatkan IBK Altos kewalahan, di mana hal itu tercermin dari receive mereka yang sering tak sempurna atau malah memantulkan bola freeball hingga asid yang kurang sempurna. Tidak ada yang bisa kami lakukan, receive kami sangat goyah sehingga bola yang naik tidak bisa akurat, ucap Kim Ho Chol pasrah, dikutip dari The Spike. Saya pikir secara keseluruhan, strategi tim tidak berjalan baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan di luar lapangan, imbuh ucap Kim Ho Chol. Saya tidak akan banyak bicara tentang pertandingan hari ini, kata pelatih Kim Ho Chol. Satu-satunya yang jadi penghiburan Kim Ho Chol adalah peningkatan yang terlihat pada Lee So-young. Mantan Kapten Red Sparks itu sempat jadi pembeda di awal set ketiga sebelum serangannya diredam Mega dan kawan-kawan. Melihat Lee So-young sudah kembali lebih bugar, Kim Ho Chol berharap di putaran selanjutnya pada paruh kedua nanti, mereka akan membaik. Satu hal yang menggembirakan adalah ketika So-young bergabung ke lapangan, permainan tim kami lebih baik. Karena So-young, bersama Yuk So-young, dan Hwang Min-kyung akan bergantian menjadi penyerang, tutup Kim Ho Chol. Red Sparks menutup 2024 dengan full senyum alias berbahagia dengan rekor 8 kemenangan beruntun di V-League 2024 hingga 2025. Rekor Red Sparks tersebut berhasil tercatat dalam sejarah ditandai dengan menaklukkan IBK Altos di Chungmu, Selasa, 31 Desember 2024. Tak tanggung-tanggung, Red Sparks berhasil menaklukkan IBK Altos dengan skor 3-0. Atas hasil ini, Red Sparks pun menyegel posisi 3 klasemen putaran ketiga V-League 2024 hingga 2025 dengan menjauhi IBK Altos yang membayangi di posisi keempat. Tim asuhan Ko Hae-jin ini tampil mendominasi dengan tampil superior sejak set pertama. Megawati Hangestri CS berhasil unggul 7-2 atas IBK Altos. Sempat membayangi Desember 11, Red Sparks tak tersusul hingga set pertama selesai. Bahkan serangan balik dari Megawati sempat mengenai muka dari pemain IBK Altos saat mencoba memblokir. Akibatnya penaing ketidaknyamanan tersebut dan ditarik kembali oleh pelatih IBK Altos. Poin pertama pun diraih Red Sparks dengan skor 25-18 atas Lee So-young CS. Masuk set kedua, kerja sama apik dari Megawati Hangestri dan pertahanan kuat dari Vanja Bukilic membuat Red Sparks berhasil unggul dengan selisih jauh 11-2. Kejadian tak terduga pun terjadi ketika Megawati Hangestri tak sengaja mencederai tim lawan, Kim Jae-min. Berniat melakukan spike ke arah tengah area lawan, bola dengan keras menampar wajah Kim Jae-min yang membuat pemain muda itu ditarik keluar. Set kedua, Red Sparks unggul 2-0 setelah menang jauh 25-14. Masuk set ketiga, IBK Altos yang telat panas akhirnya mengungguli tuan rumah dengan skor 3-1. Aksi saling susul pun terjadi sampai skor beberapa kali imbang hingga 15-15. Megawati Hangestri yang sempat melakukan kesalahan individu pun berhasil bangkit dan membawa keunggulan 20-17. Set ketiga pun ditutup dengan blocking Jung Ho-yang sekaligus memastikan kemenangan Red Sparks 25-21 dari IBK Altos. Atas hasil tersebut, Red Sparks pun memastikan kemenangan dengan skor telak 3-0 dari IBK Altos. Setelah ini, Red Sparks memiliki waktu jeda untuk bersiap menatap putaran keempat. Megawati Hangestri, Yeom Hee-seon dan Pyo Sung-ju pun dapat fokus dengan tim setelah ketiganya batal bermain untuk V-League All-Star. Seperti diketahui, KOFO membatalkan seluruh rangkaian V-League All-Star mengingat laga eksibisi berlangsung di tengah waktu berkabung Korea Selatan atas jatuhnya pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan pada akhir pekan lalu. Selanjutnya, Red Sparks akan menghadapi GS Chalters pada 10 Januari 2025 mendatang. Sebelum itu, IBK Altos akan menghadapi I-Peppers pada 9 Januari 2025 mendatang. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOFO resmi mengumumkan membatalkan V-League All-Star. Lantas bagaimana dengan penampilan Megawati Hangestri di laga Red Sparks versus IBK Altos? Kabar duka diumumkan langsung oleh KOFO melalui laman dan media sosial resminya, di mana mereka membatalkan acara All-Star yang rencananya berlangsung ada 4 Januari mendatang. Dibatalkannya acara tahunan All-Star tersebut menyusul Korea Selatan yang tengah menjalani masa berkabung usai kecelakaan pesawat Jeju Air di Bandara Internasional Muan pada Minggu, 29 Desember 2024, kemarin. KOFO juga sempat menuliskan bahwa ada pertimbangan lain untuk menggelar acara dengan tenang dan tanpa sorakan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama dari V-League All-Star. Pertimbangan untuk melanjutkan agenda ini dengan tenang tanpa sorakan sulit dilakukan, kami memutuskan itu karena tidak sesuai dengan makna dari All-Star, di mana semua orang harus tertawa dan bersenang-senang, dilanjut pernyataan KOFO. Di sisi lain, opsi penjadwalan ulang pun sulit diambil karena KOFO telah membuat jadwal selama 2 musim ke depan, sehingga setiap klub dan pemain sudah memiliki jadwal tersendiri. Kami meninjau dengan cermat untuk menundanya selama 2-3 pekan ke depan, tapi ini juga situasi yang sulit karena rumitnya penjadwalan ulang setiap pertandingan klub dan masalah sewa stadion, dilanjut pernyataan KOFO.
Federasi pun memastikan dengan batalnya V-League All-Star tak akan mengganggu sisa pertandingan yang ada. Kami kini fokus pada putaran keempat V-League 2024 hingga 2025 yang mana akan dilanjutkan pada 7 Januari 2025 mendatang. Berlanjut pernyataan tersebut.